Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Putri Entias dari kelas 5 absen 24. Di sini saya akan membuat video tentang remedial kimia yang ditugaskan oleh Pak Rifki. Selama 1 semester 6 bulan ini, aku belajar apa sih tentang kimia? Yang pertama, aku belajar tentang kimia dalam kehidupanku. Di situ kita dikasih tugas buat ceritain keseharian kita dan ngejelasin juga ada nggak sih unsur kimia dalam kehidupan kita? Tentunya ada dong. Selanjutnya, aku juga belajar tentang teori atom dari John Dalton, M. Rutherford, J.J. Thomson, dan Niels Bohr. Kita belajar tentang kelebihan dan kekurangan dari 4 teori atom tersebut. Kita juga dijelasin tentang mana sih letak massa atom, isoton, isotop, isobar, cara mencarinya gimana sih, kita dikasih tahu di semester ini. Selanjutnya kita juga dikasih tahu bentuk-bentuk dari teori atom tersebut, seperti ada yang bentuknya bulat, ada yang seperti sarang laba-laba, juga ada yang tersebar bermuatan positif di sekitarnya, dan juga ada yang seperti bentuk roti kismis. Yang paling menarik adalah kita ke lab kimia untuk melihat alat-alat laboratorium. Di situ kita praktek mencampurkan bahan-bahan gitu, abis itu keluar asap. Selanjutnya kita juga belajar tentang konfigurasi elektron. Ternyata elektron tuh banyak kulitnya, tapi kulitnya itu harus dicari lagi. Habis itu kita juga belajar tentang rumus evalensi. Di situ kita harus melatih ketelitian kita, karena kalau angkanya salah, semuanya juga salah. Selanjutnya kita belajar tentang tabel periodik. Tabel periodik itu ternyata ada sifat-sifatnya loh. Kita diajarin juga tentang sifat-sifat dalam keperodikan. Banyak ternyata ada jari-jari, keelektronnegatifan, afinitas elektron. Habis itu sifat non-logam-logam ternyata banyak. Kita juga disuruh hafalin golongan A. Habis itu kita laporan. Itu seru tapi juga bikin deg-degan. Oh iya, tadi di tabel periodik kita juga jadi tahu bagaimana sih perkembangan tabel periodik tersebut sampai bisa jadi tabel periodik seperti sekarang ini. Selanjutnya, kita juga belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Selanjutnya adalah senyawa ion. Senyawa ion ini terbentuk dari logam dan non-logam. Contohnya adalah NaCl, natrium dan klorin. Natrium melepas 1 elektron untuk membentuk ion positif, sedangkan klorin menerima 1 elektron untuk membentuk ion positif. Keduanya saling tarik-menarik untuk membentuk suatu ikatan ion. Selanjutnya adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini terbentuk dari sesama non-logam. Contohnya adalah CO2, yaitu gabungan dari atom karbon berbagi elektron dengan 2 atom oksigen sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap. Ikatan ini stabil karena pasangan elektron digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu refleksi atau cerita aku di pembelajaran kimia selama 6 bulan 1 semester ini. Pertama yang aku bilang itu adalah susah karena nggak gampang buat kita jadi paham tentang kimia karena digabung sama rumus-rumus sama juga teori-teori. Awalnya aku juga ya ini benar-benar menantang kan, itu ulangan pertama, tapi naiknya dikit, tapi itu benar-benar menantang. Itu hasil kerja keras, belajar sampai malam, habis itu juga belajar di les, tapi nilainya belum sesuai target, tapi nggak apa-apa, itu ada kenaikan. Kita juga belajar tentang daya ingat kita, tentang tabel periodik. Kita jadi tahu golongan-golongan periodik, kita jadi hafal golongan A tentunya ya, karena disuruhnya hafalin golongan A. Habis itu kita juga jadi tahu massa, isoton, isotop, isobar, terus kita jadi tahu elektron-elektron, terus kita jadi tahu teori-teori tentang perkembangan periodik. Ternyata tabel periodik itu ada perkembangannya. Aku kira langsung jadi tabel, ternyata enggak. Habis itu kita juga belajar tentang ikatan kovalen. Habis itu kita belajar tentang kenapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita itu dibutuhkan unsur kimia. Terus kita juga belajar tentang kimia dalam kehidupanku. Pokoknya di semester ini naik turun, seru, menantang, melatih daya ingat, terus juga susah tapi bikin semangat. Rencana ke depan di semester 2 dan semester-semester selanjutnya bakal belajar lebih rajin. Terus berdoa, banyakin berdoa, habis itu sering-sering ngerangkum, sering-sering memperhatiin kalau lagi ada guru mengajar. Terus kita lebih memahami konsep yang diajarin sama guru, biar kalau ulangan nggak keteter. Abis itu belajar dari jauh-jauh hari, biar kalau ulangan itu nggak keteter, karena biasanya di semester ini pada keteter. Abis itu saran untuk pelajaran kimia, jangan banyakin kelompok. Abis itu kalau materi yang belum diajarin, jangan dikasih soal dulu. Abis itu banyakin soal-soal yang diulang, biar kita lebih paham dulu. Selanjutnya adalah prestasi non-akademik dan akademik yang diperoleh selama kelas 10 ini. Belum ada, tapi pengalaman kelas 10 ini benar-benar seru. Semoga di semester selanjutnya prestasi akademik sama non-akademik terus berkembang. Pesan-kesan buat Pak Rifki, terima kasih sudah mengajar kimia dengan baik, seru dan menyenangkan. Sekian, terima kasih video dari saya Octavia Putri Entias absen 24 dari kelas 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.